Halo teman-teman, kami dari kelompok 186 yang bekerja sama dengan SMA Negeri 1 Lumbia yang tergabung dalam kegiatan KKN PPM Daring ITERA 2020-2021 akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai benzena dan fungsi serta kegunaannya dalam kehidupan kita. Ini adalah bahasan pada hari ini. Ada pendahuluan, rumus struktur benzena, reaksi benzena, serta sifat kegunaan dan dampak senyawa benzena dan turunannya. Apa sih benzena? Benzena adalah senyawa organik aromatik yang terdiri atas 6 atom karbon dan 3 ikatan lengkap yang berkonjugasi atau selang-seling dan memiliki bentuk siklik atau lingkaran. Rumus kimia benzena sendiri berupa C6H6 dan ikatan antar atom C memiliki panjang yang sama. Nah, ini dia rumus struktur kimia benzena. Terdapat tanda panah dua arah yang menunjukkan struktur resonansi atau perubahan posisi elektron pada atom dalam senyawa. Jadi, jika suatu reaksi dicampur ke dalam molekul benzena, elektron pada ikatan lengkap akan berpindah ke ikatan tunggal dan ikatan tunggal akan menjadi ikatan lengkap. Lalu, terdapat dua reaksi umum pada benzena, yaitu adisi yang ditandai dengan perubahan ikatan lengkap menjadi ikatan tunggal, dan substitusi yang ditandai dengan penggantian satu atau lebih atom hidrogen dalam benzena. Nah, reaksi substitusi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu monosubstitusi dan disubstitusi. Monosubstitusi sendiri adalah penggantian satu atom hidrogen pada senyawa benzena dengan satu atom atau gugus senyawa lainnya. Reaksi yang pertama disebut dengan halogenasi, di mana satu atom hidrogen akan digantikan oleh atom halogen atau Br, Cl, dan I. Reaksi yang digunakan adalah Br2, Cl2, dan I2 dengan katalisator berupa besi 3 halida atau FeBr3. Penamaan senyawanya bergantung pada atom halogen yang menggantikan atom hidrogen. Misal, kamu mereaksikan benzena dengan senyawa Br2, maka akan terbentuk senyawa baru dengan rumus kimia C6H5Br yang bernama bromobenzena. Lalu ada reaksi sulfonasi, di mana atom hidrogen akan digantikan oleh gugus sulfonat atau HSO3. Reaksi yang digunakan adalah asam sulfat berasap atau H2SO4 plus SO3 pada suhu 40 derajat Celcius. Senyawa yang terbentuk dinamakan asam benzen sulfonat. Lalu ada reaksi nitrasi, di mana atom hidrogen akan digantikan oleh gugus nitro atau NO2. Nah, reaksi yang digunakan adalah asam nitrat pekat atau HNO3 dengan katalisator berupa asam sulfat pekat atau H2SO4. Senyawa yang terbentuk dinamakan nitrobenzena. Lalu ada reaksi alkilasi, di mana atom hidrogen akan digantikan oleh gugus alkil yang terdapat pada senyawa alkana atau yang memiliki rumus CnH2n+1. Reaksinya adalah alkil halida dengan katalisator aluminium klorida atau AlCl3. Penamaan senyawanya bergantung pada gugus alkil yang menggantikan atom hidrogen. Misal, kamu mereaksikan benzena dengan CH3Cl, maka akan terbentuk senyawa baru dengan rumus kimia C6H5CH3. Nah, CH3 sendiri dinamakan metil, sehingga senyawa baru tersebut dinamakan metilbenzena. Lalu ada reaksi asilasi, di mana atom hidrogen akan digantikan oleh gugus asil atau CH3CO. Reaksinya adalah asam halida seperti asetil klorida atau CH3COCl dan propanoil klorida atau C2H5COCl dengan katalisator aluminium klorida atau AlCl3. Penamaan senyawanya bergantung pada gugus asil yang menggantikan atom hidrogen. Misal, kamu mereaksikan benzena dengan CH3COCl, maka akan terbentuk senyawa baru dengan rumus kimia C6H5COCH3 yang bernama acetofenon. Berlanjut ke reaksi yang kedua atau reaksi disubstitusi, di mana terjadi penggantian dua atom hidrogen pada senyawa benzena dengan dua atom atau gugus senyawa lainnya. Nah, hasilnya ini terdapat 3 kemungkinan struktur, yaitu posisi 1 dan 2 atau orto, lalu posisi 1 dan 3 atau meta, dan posisi 1 dan 4 atau para. Lalu, sifat pada senyawa benzena dan turunannya sangat beragam tergantung pada jenis substituennya. Sifat-sifat ini biasanya digunakan dalam berbagai hal, seperti kesehatan, industri, pertanian, serta bahan peledak. Umumnya, benzena memiliki sifat fisis sebagai zat cair yang mudah menguap dan berwarna, sedangkan sifat kimia sendiri beracun
mudah terbakar namun kurang reaktif, dan apabila terjadi reaksi, umumnya yang terjadi adalah substitusi, bukan reaksi adisi. Aplikasi benzena yang pertama adalah zat benzena itu sendiri, di mana benzena merupakan zat kimia yang tidak berwarna, mudah terbakar dan berwujud cair, yang kerap digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik dan deterjen serta bahan bakar kendaraan. Lalu ada aspirin, yang memiliki sifat analgesik, antipiretik, anti radang, dan antikoagulan. Nah, karenanya aspirin digunakan sebagai obat pusing dan obat sakit gigi. Lalu ada anilin, di mana memiliki wujud cair pada suhu kamar dan tidak berwarna. Nah, anilin sendiri sering digunakan sebagai zat warna dan bahan baku pembuatan obat seperti antipirin dan antifebrin. Lalu ada klorobenzena yang memiliki warna bening dan mudah terbakar. Zat ini sering digunakan dalam pembuatan pestisida dan pembuatan fenol, serta digunakan dalam pembuatan nitroklorobenzena dan difenyl oksida. Lalu ada asam benzoat yang sering digunakan sebagai pengawet makanan. Selanjutnya ada nitrobenzena yang memiliki aroma seperti almond yang bersifat racun. Zat ini dapat digunakan sebagai pelarut dari bahan baku pembuatan anilin dan digunakan dalam produk semir dan senyawa insulator. Lalu ada paracetamol yang memiliki sifat analgesik dan antipiretik dan sering digunakan sebagai obat pusing dan sakit kepala. Selanjutnya ada fenol yang memiliki sifat seperti padatan kristal yang tidak berwarna. Nah, fenol ini bersifat antiseptik sehingga dimanfaatkan dalam mensterilkan alat-alat kesehatan dan dapat digunakan dalam pembuatan obat, resin sintetik, dan polimer. Selanjutnya ada asam salisilat yang tergabung dalam kelompok asam karboksilat, sehingga dalam jumlah yang besar ia dapat bersifat beracun, namun dalam jumlah yang sedikit ia dapat digunakan sebagai pengawet makanan dan antiseptik pada sikat gigi. Nah, yang terakhir ada trinitrotoluen atau TNT, di mana memiliki sifat mudah meledak yang diperoleh melalui reaksi nitrasi toluen. Nah, trinitrotoluen ini atau yang kamu kenal dengan nama TNT dapat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan militer dan pertambangan. Sekian presentasi mengenai benzena pada hari ini. Apabila ada salah kata, kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.